Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Rahayu Junianti di mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 9, yakni tentang manajemen kurikulum. Simak terus video ini sampai selesai ya. Manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Ruang lingkup manajemen kurikulum sendiri, yang pertama ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum, tingkat satuan pendidikan KTSP dijelaskan juga secara operasional oleh Lestari bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi atau tahap penilaian. Lalu ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Upaya pengembangan mutu pendidikan melalui MBS dapat terlihat dari fungsi manajemen sekolah yang didesentralisasikan sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, pelaksanaan fungsi manajemen sekolah membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan output. Selanjutnya ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevansi, ada prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Adapun fungsi manajemen kurikulum menurut Sanjaya, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Komponen kurikulum. Nah, di komponen kurikulum yang pertama ada tujuan. Komponen ini berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Lalu ada komponen isi. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dalam kegiatan siswa. Selanjutnya ada komponen metode atau strategi. Pembelajaran strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang terakhir ada komponen evaluasi atau penilaian. Evaluasi ini merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Lalu ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan. Ada pula perumusan tujuan kurikulum menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu yang pertama ada sumber empiris atau sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini. Yang kedua ada sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Lalu ada sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektif dalam kurikulum sekolah. Ada pula landasan perencanaan kurikulum menurut Rusman. Landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Concern Based Adaptation Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua ada model Ledford. Model ini memfokuskan pada guru.
Yang ketiga ada model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Pengembangan isi kurikulum. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman silahkan lihat bagan yang ada pada video ini. Lalu ada evaluasi kurikulum. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses perencanaan dan pengembangan, dan proses implementasi atau pelaksanaan, serta proses evaluasi kurikulum dan proses perbaikan kurikulum. Nah, itu tadi adalah sedikit materi dari bab 9 mengenai manajemen kurikulum. Seperti biasa, jika teman-teman ingin mengevaluasi diri, silakan teman-teman mengecek link Google Drive atau link Google Form yang ada di kolom komentar. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang bab 9 mengenai manajemen kurikulum. Seperti biasa, jika teman-teman ingin mengevaluasi diri, silahkan teman-teman cek kolom komentar. Di sana ada link Google Form yang bisa teman-teman isi. Itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.